I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on my line, you know. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah potensi keuangan daerah berbasis lingkungan, dan yang saya sayangi dan saya hormati teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang Sustainable Development Goals atau SDGs dari materi potensi keuangan daerah berbasis lingkungan. Tujuan saya menjelaskan materi tersebut yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari Alfa Beriansyah, mata kuliah potensi keuangan daerah berbasis lingkungan. Sebelum saya menjelaskan tentang materi Sustainable Development Goals atau SDGs tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cecia Delia Simatupang dengan NIM B1B1222060. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu latar belakang dari Sustainable Development Goals atau SDGs tersebut. Konsep Sustainable Development Goals atau SDGs muncul terutama berpengaruh oleh kekhawatiran global terhadap kemiskinan yang berlarut-larut, kendalian kesejahteraan sosial, ekonomi, lingkungan, serta kesadaran tentang ketersediaan sumber daya alam. SDGs berbeda dengan Millennium Development Goals, MDGs sebelumnya yang sudah berakhir pada tahun 2015. Karena SDGs Sustainable Development Goals tidak membedakan antara negara-negara maju dan berkembang dan berlaku untuk semua negara. SDGs mencakup berbagai isu dan berkembang dan berlaku untuk semua negara. Pembangunan sosial, isu yang berkembang pembangunan sosial dan ekonomi termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, apa itu SDGs? Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah paduan pembangunan global yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Tujuan utama penetapan Sustainable Development Goals adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan harapan untuk mencapai dunia yang lebih adil, makmur, dan lestari. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Sustainable diberlakukan dengan prinsip yang bersifat universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang terlewatkan ataupun no one left behind. Selanjutnya itu sejarah Sustainable Development Goals atau SDGs. Sustainable Development Goals dimulai pada tahun 2000 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa memajukan tujuan pembangunan Millennium Development Goals atau MDGs sebagai paduan pembangunan global pada tahun 2012. Negara-negara anggota PBB sepakat untuk merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas pada tahun 2013. Majelis Ulama PBB membentuk kelompok kerja terbuka untuk mengembangkan proposal SDGs. Lalu pada tanggal 25 September 2015, para pemimpin dunia menyepakati resmi mengesahkan agenda SDGs sebagai kesepakatan pembangunan yang bersifat global. Konsep Sustainable Development Goals atau SDGs tersebut adalah kumpulan tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial, ekonomi termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015. SDGs dikembangkan untuk menggantikan MDGs dan memiliki sasaran yang bersifat lebih universal dan tidak membedakan antara negara-negara yang maju dan berkembang. Tujuan SDGs adalah untuk mencapai 17 tujuan global dan 169 target spesifik sampai pada tahun 2030. 17 indikator daripada SDGs. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan yang berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi layak,
Yang ke-7, energi bersih dan terjangkau. Yang ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem lautan. Yang ke-15, ekosistem daratan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu tanpa kemiskinan. Tujuan ke-1 memiliki 7 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Berdasarkan Lembaga Fakta SDGs Indonesia, masih ada sekitar 4,5% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2024. Dengan 3 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi yaitu NTT, Papua, dan Papua Barat. Yang kedua, tanpa kelaparan. Tujuan kedua memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan berdasarkan Lembaga Fakta SDGs Indonesia pada periode 2007 sampai 2013. Prevalensi kekurangan gizi underwent meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%. Hidup sehat dan kesenjangan. Hidup sehat dan kesejahteraan. Tujuan ketiga memiliki 13 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia. Berdasarkan Lembaga Fakta SDGs Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin baik yaitu pada periode 1991 sampai 2015. Angka kematian ibu atau AKI menurun dari 390 per 1000 kelahiran hidup menjadi 305 per 1000 kelahiran hidup. Pada periode yang sama, angka kematian bayi AKB juga mengalami penurunan dari 68% 100 kelahiran hidup menjadi 23% per 1000 kelahiran hidup. Yang keempat yaitu kualitas pendidikan. Tujuan keempat memiliki target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semuanya. Berdasarkan Lembaga Fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, angka partisipan kantor APK untuk SD, SMP, dan SMA sebesar 109,31%, untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat sebanyak 80,89%, dengan 97,7% penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun sudah tahu atau mengenal huruf. Yang kelima yaitu kesetaraan gender. Tujuan kelima memiliki 9 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mencapai kesetaraan gender untuk memberdayakan kaum perempuan. Berdasarkan Lembaga Fakta SDGs Indonesia bahwa persentase kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi, sekitar 41,7% perempuan berumur 15-64 tahun mengalami sedikitnya 1 dari 4 kekerasan fisik. 4 kekerasan fisik seperti kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi. Selama mereka hidup di mana kasus kekerasan lebih tinggi di daerah perkotaan sebesar 36,3% dibandingkan daerah pedesaan 29,5%. Yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi laut. Tujuan keenam memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Berdasarkan Lembaga Fakta SDGs Indonesia, sekitar 70% rumah tangga di Indonesia pada tahun 2015 telah memiliki akses air minum yang layak. Baru ada sekitar 62,14% rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi layak. Tujuan ke-7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Tujuan ke-7 memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, modern untuk semua. Berdasarkan Lembaga Fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, resiko
elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 91,16%. Artinya masih ada 8,84 masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan akses listrik, dan masalah pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia seperti energi dari tenaga angin, air, panas bumi baru sebesar 7%. Padahal Indonesia memiliki energi panas bumi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Yang kedelapan itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kedelapan memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, dan menyeluruh serta perkembangan yang layak untuk semuanya. Semua lembar berdasarkan fakta SDGs pada tahun 2016, dari 47 juta penduduk Indonesia usia muda pada usia 15-24 tahun, sebanyak 25% tidak dalam pendidikan, pekerjaan atau pelatihan atau net, dengan tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,61% dan tingkat pengangguran terbuka kaum muda sebanyak 19,54%. Selanjutnya yang ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan ke-9 memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, laju pertumbuhan industri manufaktur mencapai 4,29% pada tahun 2016, dan sektor ini mampu menyerap 13,24% tenaga kerja serta menyumbangkan 21,39% PBB di Indonesia. Dan tidak hanya itu, tahun 2014 93,95% jalan nasional masuk dalam kondisi baik. Yang ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Tujuan ke-10 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan intra antar negara. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, koefisiensinya GNI Indonesia menurun dari 0,41 pada 2015 menjadi 0,39 pada 2016. Namun masih ada 122 daerah atau kabupaten ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2015 sampai 2019 oleh pemerintah. Tujuan ke-11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-11 ini memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, pada tahun 2015, sekitar 87,92% rumah tangga di Indonesia telah menempati rumah layak huni, dan periode pada tahun 2014 sampai 2015 baru sebanyak 61% atau 357% kota atau kabupaten telah memenuhi kriteria sebagai kota berskala baik. Yang tujuan ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan ke-12 memiliki 11 target yang ingin dicapai secara global. Dari target tersebut adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia pada tahun 2016, hampir 100% limbah dari 1.640 perusahaan 121.655.524,23 ton telah dikelola, namun perorangan 3R reduce recycle di bank sampah hanya mengurangi 0,014% timbunan sampah. Yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Tujuan ke-13 memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Berdasarkan lembar fakta SDGs di Indonesia, data dan informasi bencana pada tahun 2016 sebanyak 2.139.124 orang menderita akibat bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Di 33 dari 34 provinsi telah menyusun rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca atau GSA. Yang ketujuan ke-14 yaitu ekosistem lautan. Tujuan ke-14 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara keseluruhan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang terluas di dunia yang mencapai 2,5 juta atau sekitar 6,20% dalam kondisi sangat bagus. Tujuan ke-15 memiliki 12 target yaitu ekosistem darat. Memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melindungi
merotasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola laut secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan keanekaragaman hayati. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, terjadi peningkatan kasus peredaran ilegal PSL tanaman dan satwa liar yang sudah ditangani sampai pada 21 sebanyak 43 kasus 2015 menjadi 51 kasus pada 2016. Yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan ke-16 memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan masyarakat inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan efektif, akuntabel, inklusif di semua tingkatan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia dalam segi pelaporan keuangan pada tahun 2015, laporan keuangan 71% kementerian, lembaga, 89% provinsi, 54% kabupaten, dan 65% kota di Indonesia mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP di tahun yang sama. Untuk indeks perilaku anti korupsi dari skala 0 sampai 5, Indonesia berada pada nilai 3,59%. Tujuan ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan ke-17 ini memiliki 19 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasikan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, remitrasi yang diterima Indonesia meningkat dari 6.734 juta US dollar pada tahun 2014 menjadi 8.860 juta US dollar pada tahun 2016, dan pada periode yang sama kontribusi reminta tenaga kerja Indonesia meningkat dari 0,75% menjadi 0,95%. Indonesia berkomitmen untuk mensukseskan pencapaian 17 tujuan SDGs yang dirancang oleh negara di dunia. Indonesia menunjukkan komitmen tinggi dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 39 pada tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017 oleh Presiden, dan dibentuk tim koordinasi SDGs nasional di bawah koordinasi Kepala Bappenas. Perbedaan antara MDGs dan SDGs. MDGs pada tahun 2000 sampai 2015 memiliki target sasaran 50%, sementara SDGs pada tahun 2015 sampai tahun 2030 memiliki target 100%. MDGs dari negara maju untuk negara berkembang. SDGs bersifat universal. Kalau MDGs, dokumen perumusan dibuat dari atas atau top down. Kalau SDGs, dokumen perumusan dibuat dari bawah bottom up dan partisipatif. Solusi parsial atau lambat sulam itu MDGs, solusi menyeluruh itu SDGs. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu konsep Sustainable Development Goals adalah sebuah agenda pembangunan global yang berkelanjutan yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dunia. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs merupakan paduan pembangunan yang lebih luas dan tujuan pembangunan milenium MDGs yang berakhir pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disepakati oleh 193 negara anggota dan masyarakat sipil global. Tujuan utama SDGs adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan harapan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan lestari. Sekian presentasi dari saya ucapkan